Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Pagi ini hari Rabu tanggal 1 Januari tahun 2024, kita memasuki tahun baru Masehi, yang berarti bahwa perjalanan umur kita, perjalanan sejarah kita, perjalanan amal kita telah berlalu setahun dan telah kita lewati. Sebuah perjalanan yang perlu kita lakukan perenungan, lakukan muhasabah dan lakukan evaluasi terhadap serpihan-serpihan umur kita yang merupakan kumpulan dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, dan menggumpal menjadi tahun. Kemudian kita renungkan kembali apa yang telah kita lakukan, kita isi di ruang-ruang waktu yang telah berlalu itu. Kita lakukan evaluasi diri secara jujur. Apa yang telah kita wariskan untuk generasi yang akan datang dan apa yang telah kita simpan untuk masa depan kita, masa depan abadi kita, masa depan destinasi dan eternality kita di hadapan Sang Maha Kuasa. Ke belakang kita perlu mensyukuri karena kita sampai pada detik ini. Saat ini, yakni past time, untuk waktu yang lalu kita perlu mensyukurinya dan perlu mengevaluasinya. Untuk present time, kita perlu memperjuangkannya dan perlu untuk menikmati sebaik-baiknya agar waktu kita tidak menjadi sampah yang tidak produktif di masa-masa yang akan datang. Kemudian yang future times, kita merencanakan sebaik-baiknya. Apa yang perlu kita isi di ruang-ruang waktu kita yang sekarang, yang masih kosong itu, untuk bisa kita jadikan sebagai momen-momen monumental, momen-momen yang melahirkan monumen kebaikan, yang menegakkan umur kita terlihat sebagai sebuah monumen kesejarahan dalam perjalanan kita semua. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, waktu kita hanya 3. Past, madi, wal hadir yakni present, kemudian al-amal muqbil yakni future. Yang lalu tentu saja telah berlalu dan kita perlu mengevaluasi, perlu mensyukuri dan perlu mengistighfari jika ada kesalahan masa lalu kita. Waktu selanjutnya adalah present, yang saat ini kita hadir, yang saat ini kita jalani dan detik ini kita jalani dan harus kita gunakan sebaik-baiknya.
agar waktu kita tidak hampa, agar waktu kita tidak nyampah. Yang ketiga, future, yang akan datang. Kita rencanakan, kita lakukan planning sebaik-baiknya agar waktu kita juga on the track sesuai yang Allah inginkan dari kita semua. Karena para ulama besar mengatakan pada kita semua tentang waktu dan umur ini, bahwa al-waktu kasayf, waktu itu laksana pedang. Idza lam taqta'hu yaqta'ka. Kalau kau tidak memangkasnya, kalau kau tidak memanagenya, kalau kau tidak merencanakannya, kalau kau tidak menggunakannya sebaik-baiknya, maka yang terjadi adalah bahwa waktu itu akan menjadi bencana bom waktu yang bisa meledakkan kita dan kita menjadi berkeping-keping dalam kehidupan ini. Dalam kalimat lain disebutkan bahwa al-waktu aqalla min al-wajibat. Waktu itu lebih sedikit dari kewajiban-kewajiban kita. Atau al-wajibat akthar min al-awqat. Kewajiban kita lebih banyak daripada waktu yang tersedia untuk kita semua. Maka apabila kita tidak mampu mengefisienkan waktu, menjadikan waktu kita efektif, kita akan keteteran menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Dan para bijak akan menjadikan waktu sebagai kendaraan untuk sampai pada destinasinya, pada tujuan puncak kehidupan ini, yakni ridha Allah Subhanahu wa taala, mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, mencapaikan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Umur kita sangat-sangat pendek. Fala al umruna qasir, fala tudayyi fi amalin talihin ghairi salih. Waktu kita sangat-sangat pendek, too short. Don't waste in something useless. Jangan kita gunakan sesuatu yang tidak ada gunanya, baik dunia ataupun ukhra, baik yang bersifat duniawi ataupun bersifat ukhrawi. Orang barat mengatakan al-waktu, time is golden, time is money, dan semacamnya. Dan itu tidak sepenuhnya salah. Tetapi kalau kita lebih bijak mengatakan bahwa sungguhnya al-waktu huwal haya, waktu itu adalah kehidupan kita semua. Waktu adalah kehidupan, karena setiap detiknya adalah menggambarkan kehidupan kita. Dan setiap detiknya memotong umur kita semua. Setiap menitnya adalah memotong kesempatan kita untuk berbuat di dunia ini, baik berbuat kebaikan di dunia ini. Waktu adalah serpihan-serpihan sejarah yang kemudian harus kita rangkai menjadi sebuah sejarah besar dalam kehidupan ini. Ada pula yang mengatakan bahwa al-waktu yamurru marra sahab. Waktu itu berlalu laksana awan. Dia cepat berlalunya sehingga kemudian kita tidak bisa mengejarnya. Tahun baru bagi kita semua ada kesempatan untuk menjadi khairun min amsina, lebih baik daripada kemarin. Dan orang-orang yang disebutkan seorang orang beruntung adalah man kana yaumuhu khairan min amsihi. Barang siapa yang hari kemarinnya lebih baik daripada hari ini, hari ininya lebih baik daripada kemarin, maka sungguhnya dia bertajuk rabih, orang yang baik, lebih baik, orang yang beruntung. Man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ininya
lebih baik daripada kemarin, dia rabih, dia beruntung. Wa man kana yawmuhu mithla amsihi, persis sama dengan kemarin, maka sesungguhnya dia telah merugi. Wa man kana yawmuhu syarran amsi fahu halik, orang yang hari ininya lebih buruk daripada kemarin, dipastikan dia termasuk orang yang hancur, orang yang decline, orang yang yang melarat, orang yang susah, orang yang remuk dalam kehidupan ini. Tahun baru bagi kita adalah tahun untuk muhasabah, tahun untuk merencanakan, dan tahun untuk mensyukuri. Bukan tahun hura-hura tanpa makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.